Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini. Perkenalkan, nama saya Umi Aimah. Perkenalkan, nama saya Sylvia Asdanaviana. Perkenalkan, nama saya Nabila Yulfitri. Perkenalkan, nama saya Tika Mailina. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut, yang artinya, dari Abdullah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW, yaitu As-Siddiq Al-Masyhud, atau seorang yang jujur menyampaikan dan berita yang disampaikannya adalah benar. Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya setelah diproses selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh ada seseorang darimu yang mengerjakan amal perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah 1 hasta. Namun suratan takdir rupanya ditetapkan baginya hingga ia mengerjakannya amal perbuatan ahli neraka dan akhirnya ia pun masuk neraka. Ada pula orang yang mengerjakan amal perbuatan ahli neraka hingga jarak antara ia dan neraka hanya 1 hasta. Namun suratan takdir rupanya ditetapkan baginya hingga kemudian ia mengerjakan amal perbuatan ahli surga dan akhirnya ia pun masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis. Sanad dalam hadis di atas disebutkan bahwa keseluruhan sangat panjang dan memakan tempat. Oleh karena itu, penyusun rangkaian rawi meriwayatkan hadis dan hanya mencantumkan periwayat pada tingkat atau tabaqah sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang merupakan sahabat Nabi Muhammad. Dan hadis di atas menjelaskan fase-fase penciptaan manusia dan menjelaskan ayat tentang fase-fase penciptaan manusia. Ini termasuk dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa pada saat janin di dalam kandungan saat usia 40 hari ketiga atau 120 hari atau 4 bulan usia kehamilan, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 4 hal, yaitu rezeki, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, aku pernah membonceng di belakang Nabi SAW di atas seekor keledai yang diberi nama Ukhair. Lalu beliau bertanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya hak Allah atas para hambanya adalah kehendaklah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hak para hambanya atas Allah adalah seorang hamba tidak akan disiksa selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, jangan kamu beritahu mereka sebab nanti mereka akan berpasrah saja. Hadis riwayat Bukhari. Dan saya Alinda. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Maka selama manusia beribadah dan tidak menyekutukannya Allah, surgalah balasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.